Oke, untuk part kedua, yaitu yang menjadi pertanyaan banyak orang nih ketika mereka baru belajar saham, awal-awal baru belajar saham. Saya harus pelajari yang mana terlebih dahulu, fundamental analisa atau technical analisa, Pak? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang dan membuat bingung. Bahkan sampai detik ini pun, banyak yang menganggap dua ini justru bertentangan. Jawaban saya salah itu. Tidak bertentangan, Pak. Dua hal ini saling melengkapi, tidak bertentangan. Ya. Jadi yang mana dulu nih yang harus dipelajari? Karena saya nggak mampu, Pak, pelajari dua-duanya secara bersamaan. Ya kan? Berat, Pak. Ya, terus terang memang berat. Kalau bersamaan dipelajari berat sekali. Kalau dari saya, pendapat saya pribadi, dan apa yang saya, proses yang saya alami juga, maka yang pertama kali Anda pelajari adalah fundamental analisa. Loh, Pak, saya bukan lulusan manajemen keuangan, Pak. Saya nggak ngerti laporan keuangan. Saya nggak ngerti laba itu apa, aset itu apa, neraca itu apa, ya kan? Laporan arus kas itu apa, saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak punya background finance, Pak. Gimana mempelajari laporan keuangan? Gimana mempelajari fundamental analisa? Susah, Pak, kayaknya. Tenang. Hal pertama yang Anda harus ketahui tentang fundamental analisa secara basic adalah Anda harus bisa tahu dulu perusahaan mana yang menghasilkan laba atau tidak. Itu dulu, ya. Dia hasilkan laba atau tidak. Dari 700-an emiten yang ada, 700-an perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, tidak semuanya menghasilkan laba. Ya, tidak semuanya menghasilkan laba. Dan tidak semuanya pun yang dari yang menghasilkan laba, labanya itu meningkat. Tidak semuanya. Jadi ada perusahaan rugi, ada perusahaan untung, ya kan? Kemudian perusahaan untung ini dibagi lagi menjadi dua. Perusahaan yang hanya sekedar untung atau perusahaan yang bisa untungnya itu, profitnya itu, labanya itu meningkat setiap tahunnya. Nah, itu. Anda tugas awal Anda harus mengetahui hal itu dulu. Nah, kalau itu kan simple. Anda tinggal lihat ke laba bersih, kemudian apa yang Anda lihat? Simpelnya begini. Jelas, Anda harus bedakan perusahaan rugi dan perusahaan yang menghasilkan laba. Itu dulu. Anda fokus ke yang menghasilkan laba. Ya kan, ada labanya di perusahaan. Ya kan, dia kerja itu menghasilkan profit. Nah, lalu fokus lagi labanya bertumbuh. Bertumbuh itu seperti ini. Misalnya 2010 labanya 1 miliar. 2010. 2011 labanya jadi 1,3 miliar. Nah, ini kan berarti bertumbuh. Artinya 2011 itu dia bisa menghasilkan laba bersih 1,3 miliar. Ini 2011 ini munculnya angka 1,3 miliar itu bukanlah laba 2010 ditambah laba 2011. Bukan. 1,3 miliar ini adalah laba yang memang dia hasilkan selama 1 tahun itu di 2011. Di mana hasilnya adalah misalnya 1,3 miliar, maka itu lebih besar daripada yang dihasilkan 2010. Hanya sebesar 1 miliar. Ini namanya bertumbuh. Ya, seperti itu. Lalu 2012, labanya sepanjang tahun 2012 dia misalnya 1,5 miliar. Nah, ini kan lebih besar daripada 2011. Ini namanya bertumbuh, Pak. Carilah perusahaan yang seperti ini, ya kan? 2013 misalnya gitu. Labanya 1,8 miliar. Wah, ini ciri-ciri perusahaan yang sehat. Setelah Anda bisa menemukan perusahaan yang seperti ini, cari tahu produknya. Produknya itu apa yang dia jual? Jangan-jangan yang dijual adalah narkoba, ya kan? Jangan-jangan yang dijual miras, ya kan? Kacau ya. Jadi Anda harus tahu juga perusahaan yang mau Anda beli ini jualan produknya apa. Dan menurut Anda ya pakai survei-survei sederhana saja lah. Simple.
Ya kan Anda bisa lihat sendiri laku nggak di pasaran produknya. Nah, seperti itu. Jadi carilah perusahaan yang laba, labanya bertumbuh, dan Anda kenali produknya. Anda harus tahu apa ini produknya bagus apa enggak, kompetitornya siapa. Simpel kan? Jadi saya justru mendorong Anda untuk tahu fundamental analisa terlebih dahulu. Simpelnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.